Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Serta salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya telah mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan, yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan juga kepada kita tentang ketauhidan, sehingga hari ini kita mampu menginternalisasikan nilai-nilai ketauhidan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita, materi kita pada mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKM. Hari ini kita fokus akan membahas tentang PKM dan PKMI, di mana khusus pada PKM itu sendiri adalah PKM kewirausahaan, dan PKMI kita pada kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, tentunya kedua program ini, PKMK dan PKBMI, tentunya sebagai supporting atas program-program kita yang ada di mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKM ini. Jadi diharapkan pengetahuan tentang berkoperasi, pengetahuan tentang PKMK dan PKMI akan menjadi support untuk mengembangkan koperasi-koperasi adik-adik yang telah kita bentuk, yang telah adik-adik bentuk bersama teman-temannya. Itu menjadi suatu harapan agar ke depannya kita bisa menjadi bagian dari negeri ini yang mampu berkontribusi untuk mengurangi pengangguran atau mampu berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, adik-adik sekalian, tentunya pada hari ini saya akan menjelaskan banyak hal, atau dalam hal ini akan fokus pembahasan pada bagaimana menyusun proposal, latar belakang proposal dalam hal ini PKMK dan PKMI. Nah, adik-adik sekalian, berikut ini adalah presentasi yang saya akan presentasikan hari ini. Ya, pada hari ini tentunya pembahasan tentang PKMI dan PKM ini, maka yang paling pertama yang harus kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan PKM itu sendiri dan apa yang dimaksud dengan PKMI. Jadi, PKM itu adalah sejenis kegiatan lomba yang diadakan secara nasional dengan berbagai macam program, yaitu antara lain PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, PKM inovasi dan teknologi dan sebagainya. Ada beberapa hal. Nah, sementara PKMI ini adalah salah satu lomba atau dalam hal ini adalah program yang dibuat oleh kementerian untuk membuat untuk memberikan semangat kepada adik-adik yang ingin belajar berwirausaha. Tentunya hal PKM ini juga dilaksanakan memang untuk melatih mahasiswa agar mereka punya kemampuan berwirausaha atau mempunyai kebiasaan berwirausaha, sehingga nantinya bisa tercipta wirausaha baru atau entrepreneur baru dengan berbagai bidang atau berbagai sektor. Nah, tentunya di sini juga sangat diharapkan pada PKM ini adalah kita berkontribusi terhadap negara, dan negara berkontribusi pada kita dengan cara mereka akan memberikan bantuan pembiayaan atau dalam hal ini bantuan modal kepada mahasiswa atau kepada kelompok yang tergerak yang ingin bergerak untuk bersama-sama memajukan Indonesia ini di dalam sektor untuk membangun entrepreneurship. Ya, adik-adik sekalian, adapun yang akan kita bahas, jadi ini adalah mungkin yang pertama. Jadi PKM itu banyak, tetapi saya hanya fokus pada PKMK atau PKM kewirausahaan, atau dalam hal ini program PKM ini merupakan program kreativitas mahasiswa yang secara umum bertujuan untuk mempersiapkan manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi, sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, bersaing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang unggul.
Nah, tentunya dalam hal ini, adik-adik sekalian, ini adalah tujuannya untuk PKM secara keseluruhan, tetapi untuk kewirausahaan itu lebih kepada bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan dalam menghasilkan komoditas, serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Namun dalam hal ini ditambahkan keunikan kemanfaatan komoditas usaha atau muatan intelektual dari profit atau pelaku utama. Nah, di sini adik-adik sekalian, dalam PKMK ini tentunya bagaimana kita bisa membuat produk, bagaimana kita mampu untuk membuat produk yang bisa kita produksi untuk untuk kita jual. Nah, diharapannya adalah bahwa adik-adik punya sesuatu, atau dalam hal ini adik-adik punya kemampuan untuk memproduksi barang. Nah, tentunya hal ini sudah selaras dengan apa yang ada hari ini, yaitu adik-adik sudah mampu untuk memproduksi sesuatu yang yang akan kita jual nantinya. Hal ini tentunya karena kita sudah jalan, kita sudah membentuk sebuah kelompok, kita sudah menciptakan produk, kita sudah menjual produk, maka dari itu aktivitas kita atau harapan-harapan yang kita lakukan ini kita masukkan di dalam proposal, sehingga proposal kita mungkin bisa saja nanti bisa menjadi kita bisa mendapatkan bantuan modal dan sebagainya. Nah, topik ini di sini untuk kewirausahaan itu tidak dibatasi topiknya, silakan bebas untuk berkreasi apa saja yang akan dilakukan di PKMK itu sendiri. Nah, materi-materi ini merupakan kombinasi dari panduan PKM dan PKMI yang saya masukkan di dalam materi ini, dan juga sebagian ada adopsi materi dari Pak Dr. Sultan MPD yang merupakan juga reviewer nasional PKM, kemudian juga tim wakil ketua tim review internal PKM Universitas Negeri Makassar. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi hal yang dasar pada PKM kewirausahaan? Nah, karena kita melihat seperti ini, tantangan dan kebutuhan pasar, maka dibutuhkan kreativitas yang inovatif dalam menciptakan peluang pasar. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa ekonomi, ketika kita melihat pasar, ketika kita melihat suatu lingkungan, maka yang tersebar di dalam pemikiran kita adalah what I can get from this apa yang kita bisa dapatkan dari lingkungan ini. Maka dari itu tentunya sangat dibutuhkan bagaimana kita menciptakan inovasi dan bagaimana kita menciptakan peluang yang besar dari apa yang kita lihat itu sendiri. Jadi apa yang kita lihat pada lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya bagaimana komoditas usaha yang merupakan jelmaan penguasaan efek mahasiswa. Jadi apa yang kita produksi, apa yang kita buat itu merupakan hal karena memang kita menguasai ilmu pengetahuan dalam proses pembuatannya, sehingga hal itu menjadi komoditas yang kita bisa jual di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, untuk membuat PKMK ini didahului oleh survei pasar dan relevansinya yang tinggi terhadap terbukanya peluang atau perolehan profit. Jadi diharapkan dalam PKMK ini tentunya adalah bagaimana menciptakan profit yang besar dari program kreativitas yang dijalankan. Jadi maka dari itu adalah dibentuk namanya kelompok mahasiswa, kemudian dibimbing oleh dosen pembimbing, kemudian hal tersebut tentunya untuk menjawab challenge dari tantangan atau menjawab tantangan dari kebutuhan pasar itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, jadi ada beberapa prinsip utama PKMK khususnya. Dalam hal ini, yang pertama adalah pelaku utama dalam dosen adalah tim dari mahasiswa. Jadi yang melaksanakan PKM ini adalah mahasiswa. Kemudian yang kedua, produk yang dikembangkan bukan produk yang sudah ada. Jadi sebaiknya kalau PKMK itu adalah produk yang hal-hal yang baru, merupakan produk yang baru yang mampu untuk produk yang baru yang mampu kira-kira diterima oleh pasar. Atau bisa juga untuk program adik-adik ini mungkin programnya saya yakin program adik-adik hari ini adalah produk yang baru. Tentunya hal ini sudah masuk dalam kategori, walaupun sudah ada, saya kira itu tidak ada masalah karena ini adalah proses Pak. Karena ini adalah proses untuk belajar berwirausaha.
Kemudian juga bisa dilihat bagaimana ada analisis kebutuhan dan peluang pasar, kemudian barang dapat diproduksi dalam produk jadi, kemudian ada aktivitas pemasaran yang dapat bekerja sama pihak ketiga, dan ada keberlanjutan potensi bisnis. Ya, adik-adik sekalian, tentunya prinsip-prinsip ini kita bisa jadikan sebagai pijakan dasar atau landasan dasar dalam memproduksi apa yang akan kita produksi di dalam PKMK itu. Nah, kemudian apa yang diharapkan gelaran pada PKMK? PKMK adalah laporan kemajuan, laporan akhir, produk wirausaha, artikel usaha, dan sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah luaran pro dan inginkan. Kemudian, ide PKM yang potensial ini sebenarnya sama dengan apa yang saya selalu sebutkan, bahwa kita bisa saja kita mencari peluang pasar apa yang kira-kira bisa kita kita bisa pasarkan. Jadi baik itu bisnis jasa, produk souvenir, produk pakaian, produk kerajinan etnik, oleh-oleh khas, obat alternatif, kemudian produk-produk tubuh, kecantikan, bisnis alat peraga, pendidikan, produk makanan unik, dan sebagainya. Tentunya hal ini semua bisa kita jadikan sebagai UKM yang potensial. Nah, adik-adik sekalian, kita lanjut pada struktur dari usulan PKM itu sendiri. Struktur usulan PKM itu, yang pertama kita lihat adalah halaman sampul, pengesahan, daftar isi, pendahuluan. Ada pendahuluan, gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka, dan lampiran. Inilah struktur PKMK. Nah, pendahuluan, apa yang diisi di pendahuluan? Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh tadi Pak Sultan, bahwa dalam pendahuluan itu kita harus menguraikan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKMK ini. Apakah berdasar dari hasil riset atau dari riset pasar. Kemudian yang kedua adalah inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar. Kemudian yang ketiga adalah ungkapan atau jenis atau spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha. Jadi spesifikasi untuk menjadi modal usaha. Nah, selanjutnya gambaran rencana usaha itu untuk struktur usulannya. Gambaran rencana usaha harus kita menguraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya atau peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Jadi di sini kita membutuhkan bahwa kita dalam gambaran rencana usaha itu kita membutuhkan analisis potensi, apa yang kita bisa dapat atau apa yang kita bisa bisniskan dari lingkungan yang kita lihat. Kemudian juga tentang rencana usaha ini diminta untuk sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha atau cash flow minimal 1 tahun yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha. Nah, untuk metode pelaksanaan, di situ ditulis uraikan tentang teknik atau cara membuat komoditas, mengemas, memasarkannya, sekaligus tahapan tentang pekerjaan dalam mencapai ketujuan program itu. Jadi, kita menguraikan teknik atau cara membuat komoditas, bagaimana model pengemasan, bagaimana model memasarkan, sekaligus tahapan pekerjaannya. Nah, selanjutnya adalah ini. Jumlah anggota dalam PKMK itu 3-5 orang, yaitu untuk pendidikan S1. Kemudian yang diminta luaran nanti laporan kemajuan akhir, laporan akhir, dan produk usaha. Produk itu sebagai komunitas mahasiswa. Nah, untuk contoh proposalnya, nanti saya lampirkan pada lampiran-lampiran materi perkuliahan kita di Samoke. Silakan dibaca sendiri untuk contoh proposal PKMK-nya, ya. Jadi adik-adik bisa dalam membuat proposal nanti bisa mengacu pada contoh proposal yang nanti saya kirimkan. Nah, contoh-contoh itu silakan diproses, silakan boleh dalam hal ini sistematikanya boleh ditiru, tapi bukan untuk untuk meniru secara keseluruhan, cukup sistematikanya saja. Kemudian bisa dijadikan contoh untuk contoh proposal ini. Nah, nanti juga di Samoke saya lampirkan panduan untuk PKM ini. Nah, harapannya dari PKM ini adalah kita mendapat nanti pada
pada hasil dari perkuliahan ini adalah adik-adik membuat proposal PKM. Jadi khusus membuat proposal PKMK dan bisa nanti dikumpul nanti setelah pas MIT. Tetapi untuk PKMI itu di sebentar kita masuk untuk tentang PKMI. Jadi contoh proposalnya saya akan kirimkan di Shamoke. Silakan adik-adik baca sendiri sebentar gimana contohnya seperti apa, dan tentunya silakan adik-adik untuk membuat proposalnya. Nanti kita coba evaluasi dan kita simpan nanti bank proposal ini, proposal yang adik-adik buat hari ini kita simpan dan tahun depan kita ajukan untuk ikut pada program PKMK. Mudah-mudahan bisa tetap kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada PKMI KBMI. PKMI itu adalah program kewirausahaan mahasiswa Indonesia yang di dalamnya ada dua program. Yang pertama adalah KBMI, kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Jadi KBMI ini adalah bagaimana pengembangan produk, bagaimana mahasiswa bisa memiliki produk, membuat produk dan menjualkannya untuk KBMI. Jadi aktivitas KBMI. Dan satu lagi dalam hal ini dia fokus pada pengembangan startup di Indonesia. Nah, yang pertama yang harus kita tahu, kenapa kita mesti untuk mengembangkan KBMI atau PKMI ini, karena data yang ada tahun 2020 itu sebesar 7,05 juta pengangguran di Indonesia. 7,05 juta pengangguran di Indonesia, dan banyak diantaranya adalah para sarjana. Maka dari itu, kalau misalnya kita tidak bisa mempersiapkan hari ini, maka suatu saat kita akan dikatakan selamat datang di dalam dunia pengangguran. Nah, semoga dengan program ini bisa melatih mahasiswa, bisa melatih bisa melatih dalam hal ini mahasiswa hari ini untuk belajar entrepreneurship melalui program PKBMI dan KBMI itu karena untuk mengurangi pengangguran itu. Kemudian kalau dilihat dari orang yang berusaha yang terlibat dalam entrepreneurship, dilihat dari rankingnya, Indonesia ranking ke-97 dari 137 negara. Artinya apa? Tinggal 40 negara yang di bawahnya Indonesia, dan 96 negara berada di atas Indonesia. Sebagai gambaran bahwa total penduduk yang menjadi entrepreneurship atau entrepreneur adalah 3,5% dari jumlah penduduk. Jadi kalau misalnya 275 juta penduduk, maka yang tergolong sebagai entrepreneur hanya 3,5%. Kalau 3,5% itu ya mungkin kita bisa kali 3,5 dikali 2 atau sekitar hanya 6 jutaan, sekitar 6 jutaan dari 200 juta yang bekerja sebagai entrepreneur. Kemudian ketika dibandingkan dengan Malaysia pengusahanya atau entrepreneurnya itu adalah 5%, Singapura 7%, Cina 10%, Jepang 11%, dan Amerika Serikat 12%. Itu artinya kita Indonesia masih sangat jauh dari Cina dan Amerika Serikat dan Jepang. Kemudian yang alasan yang keempat adalah karena semoga kita menjadi dengan adanya program-program ini, diharapkan adalah yang selama ini kita menjadi job seeker dan diharapkan tentunya masa depan akan menjadi job creator. Kenapa demikian? Karena tadi ada 7,05 juta pengangguran, baik itu lulusan perguruan tinggi ataupun lulusan menengah dasar atau menengah pertama atau menengah atas. Tentunya itu menjadi PR kita semua agar bisa menjadi job creator, agar kita bisa mengurangi pengangguran tersebut. Tujuan dari KBMI ini adalah bagaimana menumbuhkan karakter berwirausaha mahasiswa, wirausaha kreatif, bagaimana mendapatkan keunikan usaha, mendukung kampus merdeka, dan sebagainya. Nah, manfaat untuk ikut KBMI ini untuk mendorong kalau misalnya adik-adik sangat adik-adik ketika menjalankan koperasi ini dengan modal misalnya 500.000, nah tentunya kalau adik-adik bersungguh-sungguh bisa mendapatkan modal sebesar 25 juta. Bagaimana caranya? Manfaatnya ini adalah manfaat KBMI, karena negara betul-betul ingin mendorong mahasiswa untuk belajar berwirausaha.
Pembelajaran berwirausaha tersebut diharapkan tadi itu menjadi penyerap pengangguran. Maka tentunya yang mampu untuk melaksanakan itu akan diberikan modal maksimal 25 juta, kemudian dapat pendampingan usaha, kemudian workshop pengembangan usaha oleh pengusaha muda, kemudian jejaring entrepreneurship. Inilah manfaat yang bisa dilaksanakan yang didapatkan jika ikut pada program PKBMI. Nah, kriteria penilaiannya. Jadi di dalam PKBMI ini itu berbeda dengan PKM tadi sebelumnya. Kalau sebelumnya ada format-formatnya. Kalau PKBMI cukup seperti ini, bahwa kita membuat proposal yang pertama dilihat, misalnya ada sampul, kemudian langsung isinya tujuan mulia proposal ini, apa tujuan mulianya, program kewirausahaan yang dijalankan, apa tujuan mulianya, kemudian siapa pelanggannya, kemudian apa produknya, jelaskan, bagaimana pemasarannya, bagaimana strategi SDM untuk mengembangkan usahanya, dan bagaimana laporan keuangannya. Itu semua dimasukkan di dalam proposal, ya paling bisa mungkin 10 halaman atau 9 halaman atau 8 halaman, dan tidak perlu format-format yang lain, tidak perlu seperti kajian-kajian ya daftar pustaka dan sebagainya. Kita cukup membuat ini, tujuannya, pelanggannya, produknya, pemasaran, strategi keuangan, dan SDM. Hanya seperti itu. Nah, untuk PKBM ini itu batas unggah di Universitas 16 Maret 2021. Nah, saya harapkan bahwa teman-teman ini setiap semua kelompok pada tanggal 16 sudah membuat semua PKBMI, sudah membuat proposal PKBMI yang mungkin ada beberapa yang kita seleksi yang kira-kira memenuhi syarat untuk kita lanjutkan ke universitas, maka diharapkan adik-adik untuk ikut pada program PKBM ini, ikut program PKBM ini. Maka dari itu sebagai bentuk untuk mendukung adik-adik, mudah-mudahan sempat, kita tidak tahu apakah nantinya PKBM-nya adik-adik yang lolos. Kalau lolos, alhamdulillah, tentunya adik-adik mungkin bisa mendapatkan dana atau modal sebesar 25 juta atau maksimal 25 juta. Maka dari itu kita nanti saya coba kirimkan contohnya. Nanti ada juga buku panduannya yang selalu saya berikan, baik itu di kelompok koperasi dan sebagainya. Nah, tugasnya adalah setiap kelompok koperasi wajib membuat proposal kewirausahaan mahasiswa dikumpul tanggal 16 Maret 2020. Jadi tanggal 16 dikumpul, maka dari hari ini saya share materi-materinya. Silakan adik-adik buat untuk membuat proposal kewirausasahaan mahasiswa Indonesia ini. Nanti dikumpul 16 Maret. Formatnya untuk PKMI ini itu tidak seribet dengan PKM. Maka dari itu kita cukup, saya memberikan ini mungkin insya Allah cukup bisa dikerjakan dalam 2 hari, karena kita tidak lagi pusing produk apa yang akan kita masukkan, karena adik-adik semua sudah punya produk. Strategi pemasarannya seperti apa, adik-adik sudah punya strategi pemasaran hari ini, tinggal dituangkan di dalam bentuk proposal aktivitas yang ada hari ini. Nah, apa tujuan mulianya? Ya, saya kira tujuan mulianya juga ini sudah ada. Siapa pelanggannya juga sudah ada. Strategi SDM, bagaimana pengembangannya, keuangannya juga semua ada. Tinggal semua data-data itu dimasukkan di dalam proposal yang insya Allah dikumpul tanggal 16 Maret. Ya, saya kira cukup sekian adik-adik. Untuk contohnya saya akan upload di Samoke. Untuk buku panduannya saya upload di Samoke. Dan untuk tugas ini tentunya saya harap bahwa semua kelompok bisa mengirimkannya, dan nanti ketua mungkin bisa mengirim atau ikut seleksi di universitas. Semoga ada di antara adik-adik yang bisa lolos untuk mendapatkan pembiayaan 25 juta itu. Saya kira cukup sekian dulu adik-adik. Ketika ada kesempatan jangan kita lewatkan, karena kesempatan itu tidak ada. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang ada, peluang yang ada, sehingga kesempatan itu tidak berlalu begitu saja. Saya kira ini masih ada waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Mari kita sama-sama untuk mari kita adik semua untuk mencoba mengirim proposalnya. Jika seandainya mungkin nanti di suatu saat ada yang
proposalnya lolos, ya lumayan bersyukur alhamdulillah. Setidaknya bisa membantu adik-adik nantinya untuk mengembangkan koperasi yang telah dibentuk. Saya kira cukup sekian adik-adik untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.